Selamat pagi Bu Risma. Selamat pagi, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, Semangat Pak. ya Bu ya. Semangat, Pak. Iya, baik. Hari ini rencana mau ngajar kelas mana kita ya Bu ya? Hari ini masuk di kelas 10 jurusan Tata Busana. Oh gitu, itu yang akan saya supervisi ya Bu ya. Ya. Kalau boleh tahu, pinjem Bu dulu Mau perangkatnya ya. Baik. Ini tujuan pembelajarannya apa ya Bu ya? Tujuan pembelajarannya kan disesuaikan dengan materi hari ini, itu lanjutan dari pertemuan kemarin, yaitu tentang larutan kan Pak. Iya. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu bagaimana siswa mampu menerapkan konsep tentang larutan itu dan diterapkan dalam pembuatan pewangi pakaian. Oh begitu, jadi sesuai dengan jurusan Tata Busana ya Bu Iya, ya? Pak. Ya baik. Jadi ini model pembelajarannya akan Ibu lakukan project based learning ya Bu ya? Iya. Ya, baik. Nah ini nanti yang mau dinilai apanya ya Bu ya? Yang mau dinilai itu kan penilaiannya udah mulai dari kemarin ya, tadi semalam ya. Itu dari pertemuan sebelumnya penilaiannya itu ya tentang pemahaman anak-anak tentang konsep larutan itu, kemudian bagaimana anak-anak itu mempersiapkan alat dan bahan mereka berdiskusi, kemudian hari ini penilaiannya adalah bagaimana mereka bekerja sama dalam kelompok dalam pembuatan pewangi pakaian. Iya, ini kalau saya lihat dari paket ajarnya sudah lengkap skenario-nya Bu ya. Jadi kita ikuti skenario yang ada di RPP saja ya Bu ya. Nah, ini fokus yang nanti ingin Ibu kuatkan lagi lah dalam supervisi ini apa ya? Saya ingin melihat bagaimana mereka bekerja sama dalam pembuatan pewangi pakaian itu, kemudian bagaimana mereka memahami konsep larutan itu. Oh begitu, baik. Baiklah Bu ya. Berarti nanti setelah ini nanti pas jam Ibu masuk, nanti saya ikut ke dalam ya, mohon izin dan kita kolaborasi Bu ya. Nanti saling melengkapi, saya akan melihat bagaimana Ibu melakukan pembelajaran. Nanti sama-sama kita diskusi setelah itu. Itu ya Bu Risma ya? Atau ada yang mau disampaikan ke saya Bu Risma? Ini Pak, saya mau nanya ini. Nanti kan dalam pembentukan kelompoknya itu lebih bagus mana Pak? Apakah saya bentuk dulu baru kita mulai belajar atau kita buka dulu pembelajaran atau gimana? Gitu? Kalau di skenario ini Ibu bagaimana rencananya? Kalau di situ saya buat kita buka dulu pembelajaran, habis itu anak-anak baru bentuk kelompoknya. Gitu. Ya sudah nggak apa-apa, kita ikuti saja di skenario saja ya. Gitu. Nanti kita lihat seperti apa hasilnya. Baik Pak. Gitu ya Bu Risma ya. Baik, sampai ketemu nanti Bu Risma ya di kelas ya. Iya Pak. Siang Bu Risma. Ya. Saya mau nanya gimana tadi Pak pembelajaran saya Pak? Bagus loh Bu. Oh iya Pak. Ya bagus, keren Bu ya. Iya. Jadi gimana perasaan Ibu sekarang setelah selesai kegiatan pembelajaran tadi? Perasaan saya pertama saya senang karena udah terlaksana. Gitu. Kemudian saya kalau merasa ada sedikit apa ya kekurangan kalau menurut saya gitu kan Pak. Apa itu Bu? Karena saya melihat gini, tidak semua siswa itu ikut andil dalam kegiatan itu Pak. Ada beberapa siswa yang mungkin masih belum mau kerjasama lah dalam kelompoknya, masih ada yang masih cuek kan menurut saya. Oh ya, baik. Ini memang kalau dari catatan saya ya Bu ya, saya baca di sini ya memang tadi ada beberapa anak itu yang kayaknya nggak ikut praktek ya Bu ya. Iya. Jadi kalau menurut Ibu itu apa ya masalahnya tadi ya? Kalau menurut pengamatan saya tadi mungkin satu kelompok itu terlalu banyak mungkin Pak. Jadi yang kerja cuma beberapa orang, sementara beberapa orang lagi itu tidak ikut bekerja. Tadi satu kelompoknya berapa Ibu buat tadi? Tadi 8 orang Pak. 8 orang. Jadi apa mungkin rencana perbaikan akan Ibu lakukan ke depannya? Kalau rencana saya sebaiknya memang dikurangi jumlah jumlah kelompoknya itu lebih bagus kayaknya 4 orang atau 3 orang gitu karena mengingat biaya juga sebenarnya lebih murah sebenarnya. Gitu. Nah kemarin Ibu apa alasannya memilih kelompok itu 8 orang? Karena saya berpikir mungkin terbebani nanti pembiayaan untuk alat dan bahan gitu. Ternyata alat dan bahannya juga murah dan sebagainya juga ada di sekolah. Berarti kedepannya kalau satu kelompoknya itu lebih sedikit orangnya, maka potensi anak itu akan mudah mungkin diajak untuk terlibat gitu ya kan Bu ya. Lebih mudah kita mengontrolnya kan begitu ya. Nah, Ibu Risma dari pengalaman tadi mengajar, mungkin ada niatan nggak? Mungkin ada yang mau dirubah lagi selain daripada yang tadi Ibu sampaikan? Dan kalau bisa ke depannya saya mempersiapkan
apa namanya seperti LKPD gitu kan Pak. Ya. Jadi mereka tidak hanya melakukan praktek saja, tapi mereka juga mengamati data-data yang tentang prosesnya. Gitu udah ada lembaran khusus yang ya. tadi kan belum saya siapkan. Ya, betul. Jadi satu hal di PJBL itu ya Bu Risma, jadi tidak serta-merta anak-anak itu hanya mengerjakan sesuatu yang sudah ada urutannya, tetapi biarkan kesempatan kepada mereka untuk berpikir sebetulnya kan, menganalisa sendiri. Bisa jadi urutan langkahnya tidak harus sama dengan yang mungkin dirancang oleh kita sebagai seorang guru. Biarkan mereka berkreativitas sendiri begitu ya, dengan cara mereka sendiri. Kayak tadi mungkin masalah pewarnaan ya Bu ya. Bisa jadi kita kasih kesempatan kepada mereka. Mungkin dengan menggunakan tumbuhan-tumbuhan yang apa ya, yang berwarna itu ya, yang ramah lingkungan, itu menjadinya lebih alami ya. Itu ya Bu Risma ya. Ya, tapi saya melihat sudah oke banget Ibu mengajar ya. Saya berharap bisa dipertahankan dan disempurnakan kembali. Ya Bu ya. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama Bu Risma.